wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sima? Alhamdulillah sehat, semangat, ceria. Selamat pagi kelas 5, apa kabar? Baik, Siapkah hari ini untuk belajar? siap, Semangat semuanya, dengar seksama. Kelas 5 semua memang hebat. hebat. Selamat pagi Bu Guru, apa kabar? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami siap dan kami bisa. Kelas 5. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, Binti senang kalian pada pagi hari ini penuh semangat dalam belajarnya. Siapa teman kalian yang gak masuk hari ini? Arifah dan Manica. Oke, bisa absen dulu ya. Yeay. Catur. Cabut. Oke. Javin. Cabut. Oke. Diana. Ada. Ada. Ada masa nggak ada? Felisa. Ada Bu. Oke. Kansa. Ya, lembut bocah. Naufal. Ya. Neisa. Ada Bu. Oke. Mohon dipimpin teman-temannya untuk berdoa biar pada pagi hari ini kita belajar diberi kelancaran, keberkahan, ilmu yang berguna tentunya buat kalian semuanya. Ya udah bisa disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah ya, semuanya berdiri. Coba yang Felicia ya dipimpin temannya untuk menyanyi. Kalian sarapan nggak? Karena apa? Biar apa kalau kalian sarapan? Iya, menambah konsentrasi, fokus ketika belajar, perut kalian tidak merasa lapar, keroncongan. Anak-anak, di pagi hari ini kita mau belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, yaitu bab 1. Di bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Jadi nanti setelah kita belajar bersama, tugas kalian bersama kelompoknya mendesain suatu percobaan untuk mengetahui atau membuktikan sifat cahaya. Kemudian yang kedua, berdasarkan pembuktian tadi, kalian dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan pengamatan. Gitu? Alat yang digunakan untuk melihat itu apa? Coba ditutup matanya semuanya. Apakah kalian bisa melihat? Tidak. Sekali lagi Bu Siti bertanya, apakah kalian bisa melihat sekelilingnya? Tidak. Coba sekarang dibuka tangannya. Ya, apa yang terjadi anak-anak? Apa yang terjadi? Bisa melihat. Kalian pintar, bisa melihat. Ya, bisa melihat. Menyanyi
Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kita bisa melihat karena adanya cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat dari sumbernya, misalnya matahari atau lampu. Cahaya merambat atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah pohon, seperti pada gambar berikut. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas, tahukah kalian, kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Jadi berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi tiga, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa menembus. Dan ketiga, benda gelap, di mana sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan cahaya putih. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan, sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi sifat-sifat cahaya. Yang mengenai belajar di lingkungan, contohnya jendela itu tadi ya. Jendela, coba kita semuanya ke jendela. Itu menurut kalian, cahayanya bisa tembus nggak? Bisa. Kenapa dia bisa tembus kaca? Karena apa? Benda Bening. lewat sini, tembok sini. Cahaya bisa tembus tidak? Oke, coba Bibi bertanya, cahaya yang lewat dari jendela ini, dia bentuknya apa? Cahaya
sekali lagi. Nanti beserta kelompoknya semuanya maju mempresentasikan apa hasil yang baru saja kalian praktekkan. Kalian beritahukan kepada teman-temannya bahwa prakteknya ini loh, hasilnya ini. Oke? Yang membaca deh. Nanti yang lainnya menambahkan nggak apa-apa. Pokoknya namanya kelompok saling kerja sama, berdiskusi bersama. Nah, sekarang kelompok satu bisa maju untuk mempresentasikan bersama kelompoknya. Kelompok yang lain mendengarkan ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh. Nanti ada penilaian tersendiri yang mau bertanya kepada temannya yang lagi presentasi. Gak usah takut salah karena di sini kita belajar bersama-sama. Setuju? Setuju. Oke, yang lain dia mendengarkan. Dengarkan dengan seksama. Jika ada yang kurang dipahami bisa kita tanyakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Nadia, Nisa, David. Kami akan mempresentasikan hasil dari praktek tadi, yaitu sifat-sifat cahaya. Dari salah satunya, contohnya, ketika tiga patung yang berlubang sejajar, maka cahaya melambat turun dan terlihat. Ketika patung bergeser, tidak ada cahaya yang dapat dilihat dan tidak dapat merambat turun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kita tepuk untuk teman-teman kalian yang sudah percaya diri memeragakan apa yang tadi dipraktekkan di sini, presentasinya di depan kalian semuanya. Ada yang belum paham? Mau bertanya Bu, kalau lilin dimatikan jadi apa? Maksudnya, ini saya luruskan ya, saya berjelas. Teman kamu bertanya, jika kamu tadi kan praktek, lilinnya dimatikan, apa yang terjadi? Cahaya tidak akan merambat lurus karena sumber cahaya tidak ada. Oke, beri tepuk tangan dong. Oke, baik ya, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Ada kesusu. Sudah ada yang bertanya? Tidak. Berarti sudah paham ya? Oke, terima kasih. Bisa duduk kelompok 1. Kelompok 2, boleh ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya menembus benda bening. Kami dari kelompok 2, anggotanya adalah Nafisa, Mira, Catur, dan Tanan. Kesimpulan dari cahaya menembus benda bening. Ketika gelas berisi air dan senter dinyalakan ke gelas yang berisi air, maka cahaya dapat menembusnya. Dan ketika senter diarahkan ke plastik yang berwarna hitam, tidak menembusnya. Jadi kesimpulannya, jika cahaya diarahkan ke benda bening, cahaya akan menembusnya. Dan jika cahaya diarahkan ke benda gelap, cahaya tidak dapat menembusnya. Aplaus buat kelompok 2. Mungkin ada teman-temannya yang mau bertanya pada kelompok 2. Ya, boleh bertanya. Jika di depan senternya ada plastik hitam, apa yang terjadi? Ya, tidak akan tidak akan menembus benda karena ada plastik hitam. Maksudnya, kan tadi teman bertanya toh, ketika senter diarahkan ke plastik yang berwarna hitam, kemudian senternya dihidupkan, kan teman bertanya apa yang terjadi? Berarti yang terjadi yaitu cahaya bisa tembus nggak? Tidak, karena Ditutupi warna hitam. karena ada penghalang hitam tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi bentuk pertama buat kelompok 2. Oke, seperti itu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantukan. Anggota kelompok 3 adalah
1. Salma. 2. Askia. Ketika senter diarahkan ke cermin, cahaya senter akan memantulkan ke cermin kedua. Pemantulan melibatkan kedua sinar, yaitu sinar masuk atau sinar datang dan sinar keluar atau sinar pantul. Sekian dari presentasi saya. Oke, beri aplaus buat kelompok 3. Ada yang mau mulai menang? Tidak. Berarti semuanya sudah paham ya? Paham? Oke, duduk. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Anggota dari kelompok kami yaitu Akela, Laisa, dan Rizal. Dari hasil pengamatan praktek kita tadi, 1. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil akan membesar. Oke, ini maksudnya ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensil akan kelihatan besar dari aslinya. Oke. 2. Dan juga akan membengkok dari bentuk aslinya. Oke, dia akan kelihatan membengkok, maksudnya tidak lurus. Oke, tapi kalau diangkat pada lurus, tapi ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan membengkok atau kelihatan kata. Itulah tadi sifat cahaya yang dapat dibiaskan karena kecepatannya dia lambat. Oke, sudah beri tepuk tangan buat teman kalian. Ada yang bertanya nggak? Tidak. Bertanya? Tidak. Kalian mengerjakan evaluasi. Jadi mesti tahu kemampuan kalian dalam menangkap pelajaran kita pada pagi hari ini. Ini dikerjakan di sini saja, deh. Kalian cuma mengulang jawaban yang benar menurut kalian. Jangan lupa dikasih nama sama nomor dan kelasnya. Biar semangat lagi, kita konsentrasi ya. Coba. Kalau selamat pagi itu 1. Kalau selamat siang 2. Kalau selamat sore 3. Kalau selamat malam 3. Oke, sekarang konsentrasi dimulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam,
Cakra